Sahabat Portal Kanker sekalian, saya adalah Suhartati Gondowiardjo, saya seorang onkolog, kita disebut sebagai seorang radiation oncologist atau dokter spesialis onkologi radiasi, dan kebetulan juga ketua perhimpunan onkologi radiasi di Indonesia, dan saya saat ini bertugas di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Radioterapi adalah salah satu modalitas untuk mengobati kanker, termasuk kanker payudara, dengan menggunakan sinar pengion. Sinar pengion itu apa? Sinar pengion itu adalah sinar yang bila melewati materi biologik akan melakukan proses ionisasi yang dapat mematikan sel, terutama tentunya sel kanker. Jadi sinar tersebut yang tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna akan dapat divisualisasi, kemudian akan dapat dideliver ke bagian badan dari manusia di mana kanker tersebut berlokasi dan akan mematikan sel-sel kanker pada daerah tersebut. Jadi pada waktu kita akan melakukan radiasi pada seorang pasien kanker payudara, radiasi itu dapat diberikan sebelum operasi atau sesudah operasi, baik di daerah payudara maupun daerah organ-organ lainnya yang terkena kanker. Pengobatan kanker itu sangat tergantung pada stadium. Kapan diberikan operasi dulu, atau kapan diberikan radiasi dulu, atau diberikan kemo dulu. Akan tetapi secara keseluruhan pengobatan radiasi pada kanker payudara digunakan pada kurang lebih 85% dari seluruh pasien kanker payudara. Artinya 85%, 85 dari 100 pasien kanker payudara akan membutuhkan terapi radiasi dalam salah satu fase dari pengobatannya. Bagaimana bekerjanya? Tentu radioterapi tersebut atau sinar pengion tersebut di-deliver pada daerah target yang diinginkan. Kembali lagi tergantung pada perluasan kanker payudara atau sel-sel kanker di daerah payudaranya. Dan kemudian akan bereaksi dengan materi-materi biologik yang ada pada daerah tersebut dan akan berproses untuk mematikan terutama sel-sel kanker pada daerah tersebut. Jadi radiasi itu dapat diberikan lokal atau bukan pada payudaranya tapi pada daerah organ-organ lain yang dimana kanker payudara tersebut menyebar yang kita sebut sebagai proses metastasis. Jadi kalau pada payudaranya bisa diberikan sebelum operasi atau sesudah operasi, sebelum kemo atau sesudah kemo, sangat tergantung pada stadium dan keadaan penyakit kanker payudara tersebut dan juga tergantung kondisi dari pasiennya. Sedangkan pada organ di luar dari payudara yang sering kita berikan adalah pada tulang atau pada otak, pada brain. Bila ada anak sebar di daerah tersebut, juga bisa diberikan pada hati dan juga pada paru-paru. Walaupun untuk dua yang terakhir ini sangat jarang, hanya bisa diberikan bila memang lesinya itu sangat terbatas dan hanya jumlahnya 1 atau 2. Kan? Tetapi yang terbanyak kita berikan adalah pada tulang dan juga pada pada otak. Nah, sinar pengion tersebut dihasilkan dapat dari sumber alam atau dari alat yang namanya linear accelerator. Linear accelerator adalah penghasil dari sinar X yang menggunakan energi listrik. Misalnya contohnya adalah alat yang di belakang saya ini yang disebut sebagai Radixact atau nama generiknya adalah tomoterapi, merupakan salah satu generasi yang terbaru dari linear accelerator. Apa kegunaannya? Kita dapat lebih memfokuskan radiasi tersebut dengan teknologi yang dimiliki untuk hanya mengenai daerah yang kita inginkan, yaitu target dari payudara dan kelenjar getah bening di sekitarnya bila mana diperlukan, dengan tidak memberikan dampak yang berarti pada daerah jaringan normal atau organ etris kita sebutnya di sekitar dari payudara tersebut. Pesan yang dapat saya sampaikan bahwa bila seorang pasien, seorang wanita terkena kanker payudara, tidak usah khawatir karena berbagai pengobatan saat ini sudah dapat diberikan. Pesan adalah semakin dini
kanker payudara diobati, maka keberhasilan pengobatannya akan menjadi sangat lebih baik dan biayanya akan sangat secara bermakna menjadi lebih kecil dibandingkan kalau pengobatan dilakukan pada stadium yang lebih lanjut.